Shalom sahabat LTVC yang energik dan penuh sukacita. Doa kami selalu menyertai. Tuhan sungguh amat baik kepada kita, memberikan jalan keselamatan kepada kita, tidak peduli masa lalu kita, menerima kita apa adanya. Tentunya jalan keselamatan diperoleh dengan mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan meminta Roh Kudus masuk di hati kita untuk menuntun hidup kita. Perjalanan hidup yang bergelombang bisa membuat fokus kita jauh dari Tuhan. Pada saat jauh dan mau kembali kepada Tuhan, perlu kemauan, niat, dan pemulihan. Pemulihan inilah yang disebut dengan restorasi. Setiap kita pasti membutuhkannya. Sharing firman Tuhan hari ini memberikan penjelasan agar bisa memperoleh restorasi atau pemulihan dari Tuhan. Sehingga kita mendapat semangat baru, kekuatan baru, berjalan bersama Tuhan. Kiranya kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi sahabat LTVC. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom semuanya jemaat Tuhan yang ada di rumah. Boleh lambaikan tangan saudara, Bapak Ibu Saudara. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Hari ini Tuhan izinkan kita ibadah. Sekalipun lewat ibadah online, saudara, kita percaya hadirat Tuhan dimanapun kita berada tidak pernah terbatas. Setuju katakan amin. Saudara ada di rumah dan kita semua ada di tempat ini, kita percaya hadirat Tuhan sama-sama kita nikmati. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dari sepanjang minggu ini kami boleh alami kebaikan Tuhan. Kami tahu karena Tuhan mengasihi setiap kami. Baik jemaat-Mu yang ada di rumah ya Tuhan. Dalam keadaan apapun saat ini yang kami alami, kami perkatakan dengan iman kami, hadirat Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Dan kami percaya setiap kami yang ada di rumah, kami akan mengalami terobosan baru. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami siap masuk hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Kita nyanyi sama-sama pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
menjadi doa ucapan syukur. Katakan. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari sembah Dia. Haleluya. Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan. Yesus, Engkau baik selamanya. Mari angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari ekspresikan penyembahan kita. Mari angkat tangan kita, buka suara kita. Kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kami datang menyembah-Mu, kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan.
yang dimuliakan selamanya, selama-lamanya. Ya Yesus, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Selama-lamanya kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya. Mari angkat suaramu, selamanya. Ku bawa ke tempat kudus-Mu. Oh, ini hati kami ya Tuhan, limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Come on. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Yang alami kebaikan Tuhan sama-sama berkata amin. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi yuk buat Tuhan Yesus. Boleh sorak-sorai katakan wuh. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Ayo kasih tahu yang ada di rumah, buat suami, buat istri saudara, atau anak-anak saudara, kasih tahu Yesus baik buat kamu. Haleluya. Yang bisa tepuk tangan yang ada di rumah, ayo kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang terbaik kita persembahkan. Haleluya. Oh, 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 oh. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Tepuk tangan sama-sama. Lebih keras lagi tepuk tangannya dengan iman semua. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku dengan iman. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku, yang bisa loncat-loncat yo semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Tepuk tangan sama-sama semua. Haleluya.
Katakan dengan iman kiri kanan saudara yang ada di rumah. Bersama-sama semuanya. Come on. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Oh, 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 oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, oh. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Katakan Jesus, Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Sorak-sorai katakan wuh. Haleluya. Yesus baik buat setiap kita yang setuju, katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Buka hati kita. Kami alami kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Apapun keadaan masalah yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan, seperti Abraham percaya, bukan karena melihat, tapi janji Tuhan digenapi. Hari ini kami percaya, kami tidak melihat dengan mata jasmani kami, tapi kami tahu ya Tuhan, ada Yesus dalam hati kami yang memampukan kami untuk kami tetap percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhanlah kekuatan dalam hidup kami. Ini doa kami, pengakuan iman kami. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Adik sama-sama dengan iman. Kekuatan di hidupku, kami mengangkat kedua tangan di hadapan-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Tekan dengan iman. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi
genapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman, berseru sama-sama. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu kami mengaku dengan iman kami, Tuhan. Bukan karena kami melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Tentu kami sangat senang pada hari ini bisa bertemu dan melayani semua sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Merupakan satu sukacita dan anugerah yang kami terima dari Tuhan. Karena diizinkan Tuhan bisa merintis satu pelayanan secara online untuk bisa memberkati banyak orang dimanapun sahabat LTVC berada. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik tentunya, di mana temanya adalah sudah selamat, apa perlu restorasi atau pemulihan? Tentunya kita tahu restorasi dan pemulihan itu diperlukan. Sampai kapanpun kita pasti memerlukan pemulihan. Karena di dalam perjalanan hidup selalu saja ada masalah dan persoalan yang melingkupi kita semua. Namun restorasi maupun pemulihan merupakan sesuatu berita yang universal sebenarnya. Yang tertulis, tercatat di dalam kitab Perjanjian Lama maupun kitab Perjanjian Baru. Singkatnya dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Untuk apa sih restorasi dan pemulihan ini? Sebenarnya memulihkan manusia tentu berbicara mengenai hubungan sesama manusia, hubungan dengan Tuhan. Walaupun sudah digenapi oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Walaupun demikian, Tuhan memerlukan orang-orang yang beriman dan mau berseru untuk melakukan restorasi ataupun pemulihan. Tetapi untuk restorasi maupun pemulihan ini ada waktunya.
tentunya waktu itu selalu ditentukan oleh Tuhan. Baik untuk bangsa-bangsa maupun untuk pribadi-pribadi maupun individu-individu. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, mungkin sahabat LTVC bertanya-tanya, kenapa ya perlu restorasi? Padahal kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan. Padahal Tuhan sangat rindu agar umatnya yang telah jatuh dari posisi sebagai umat yang telah menerima keselamatan, menyimpang dari kebenaran yang sudah diterima tentunya, dan bisa kembali ke tempat ataupun ke jalan yang ditentukan oleh Tuhan, jalan kebenaran maupun jalan kekudusan. Artinya di sepanjang jalan hidup kita ini selalu kita berjumpa dengan hal-hal yang mungkin akan membuat kita jatuh dan kita akan bangkit lagi, dan tentunya butuh restorasi, butuh pemulihan. Bahkan Alkitab mencatat orang benar saja bisa jatuh. Bahkan sampai 7 kali orang benar itu jatuh dan kemudian baru bisa bangkit. Dosen saya yang sudah almarhum bernama Dr. Brian Bailey, beliau berkata begini, tanpa dosa itu sama dengan belum diuji. Artinya apa? Artinya ada perbedaan tanpa dosa dan kekudusan. Kita bisa melihat bagaimana Adam bersama istrinya, dua-duanya jatuh di dalam dosa. Kita sering berkata, oh, istrinya gagal. Oh, Adam jatuh. Oh, si ular menipu. Dan semuanya kita bisa berbicara. Tetapi sebenarnya inti daripada kegagalan itu apa? Ternyata Adam lebih mengasihi Hawa daripada mengasihi Allah. Sebenarnya pada saat Adam memutuskan untuk memakan buah itu, secara tidak langsung, karena kasihnya kepada istri, dia sudah menolak Allah. Padahal kenyataannya Allah tidak pernah menolak Adam. Inilah yang kita bisa lihat. Oleh sebab itu kita butuh restorasi, kita butuh pemulihan. Tuhan mau kita kudus karena Tuhan kudus. Tentunya kekudusan itu bisa dibuktikan lewat apa? Lewat ujian, lewat pencobaan. Sahabat aktivisi mungkin berpikir, kita kan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Benar. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Ya, benar. Tetapi dalam perjalanan, seperti yang sudah disampaikan, kita bisa saja jatuh. Dan tips untuk kita bisa menang atas cobaan-cobaan ini adalah kita mampu memilih yang baik dan benar, menolak yang jahat. Saya ulangi sekali lagi, supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan pada saat dicobai adalah kemampuan kita memilih yang baik dan benar dan menolak yang jahat. Alkitab mencatat restorasi itu ada periodenya. Kita bisa melihat pemulihan di era Perjanjian Lama. Di mana Perjanjian Lama yang direstorasi, yang dipulihkan apa? Tempat ibadah. Itu gedung. Tapi ingat, mesti ada orang-orang yang mau terlibat di dalamnya. Ada orang-orang yang tergerak hatinya untuk melakukan pembangunan rumah Tuhan. Saat itu ada seorang raja yang bernama Kores. Kores bukanlah orang Israel. Dia seorang raja yang sangat mengerti bahwasannya dia bisa menjadi raja dan menguasai dunia adalah berkat daripada Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat Kores adalah gembala Tuhan yang membangun rumah Tuhan. Luar biasa bukan? Bukankah saat ini kita sama sebenarnya dengan Kores? Kita bukan bangsa Israel. Kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Tuhan Yesus, otomatis kita merupakan anak-anak Tuhan. Dan kita bisa menerima
janji-janji dari Tuhan seperti janji yang sudah diberikan kepada Bapak Abraham. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, baik, saya akan bacakan Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia, itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan ke seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan. Pengumuman ini, beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Ya, luar biasa. Kores sendiri sangat mengerti dan menyadari bahwasanya Tuhanlah yang memberikan kerajaan itu kepada Kores untuk dia pimpin. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Sahabat LTVC, kita tahu bahwasanya restorasi yang dilakukan oleh Raja Kores tentunya melalui orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan adalah akibat daripada Raja Salomo yang tidak taat kepada Tuhan. Setelah Raja Salomo meninggal, maka kerajaan Israel terpecah-pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dengan 10 suku dari 12 suku yang ada, dan kerajaan Yehuda di selatan yang terdiri dari 2 suku. Di mana 10 suku yang berada di bawah pemerintahan Raja Yerobeam bin Nebat itu jatuh dalam penyembahan berhala. Dan setelah itu 20 raja lainnya hampir semuanya itu berbuat jahat di hadapan Tuhan. Demikian juga kerajaan utara. Khususnya di masa Raja Manase. Di kerajaan utara tersebut pada saat Raja Manase membuat seluruh bangsa di kerajaannya menjadi menyembah berhala. Dan inilah yang membuat Allah murka dan mereka dibuang di Babel dan ditawan selama 70 tahun. Diperkirakan 600 tahun sebelum Masehi kejadiannya. Kores Agung yang luar biasa tadi mengeluarkan dekret untuk membangun kembali Bait Suci Yerusalem. Tentunya ada orang yang memprakarsainya adalah Yerubabel, keturunan Daud, dalam silsilah Kristus dan imam besar Yosua. Restorasi ini terjadi diperkirakan 500 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus. Dan setelah restorasi ini terjadi, Tuhan seperti kata-kata para ahli teologi mengatakan Tuhan berhenti berbicara melalui nabinya ataupun masa yang diam saat itu. Sampai kapan? Sampai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC, kita sudah membahas restorasi ataupun pemulihan di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru di mana setelah kelahiran Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan yang luar biasa kepada kita semua. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang mata uang yang hilang. Yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Di dalam perumpamaan tentang domba yang hilang, kita bisa melihat ada suatu kejadian di mana Tuhan Yesus makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa. Bahkan saat itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mengatakan ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Sahabat LTVC bisa baca di Lukas 15 ayat 1 sampai ke 7. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, supaya kita tidak melebar, kita samakan persepsi mengenai
apa arti domba yang dikatakan di Lukas 15 ayat 1 sampai ke 7 ini. Yesaya 53 ayat 6 berkata demikian. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dalam konteks ini, dalam perumpamaan ini kita bisa melihat domba itu sesat karena apa? Karena ketidaktahuannya. Tentunya dalam hal ini beban sebagai seorang gembala menjadi bertambah. Karena apa? Karena harus mencari dombanya yang hilang. Belum lagi domba yang memang karakternya suka menyimpang, gampang kecewa, gampang iri dan lainnya. Perumpamaan tentang domba yang hilang ini memberikan gambaran diperlukannya satu restorasi, di mana domba itu bisa sesat ataupun terhilang karena ketidaktahuannya. Dalam konteks zaman sekarang adalah ikut arus. Kita bisa melihat ada tanpa sadar, ya, orang bisa ikut arus masuk ke dalam keadaan yang merusak dirinya sendiri, keadaan yang menjerumuskan dirinya sendiri. Yang kedua adalah perumpamaan tentang mata uang yang hilang. Sahabat LTVC, di Alkitab mencatat perumpamaan tentang dirham yang hilang. Kita mesti jeli melihat ini. Sekeping uang tidak bisa berkelana ataupun berjalan dengan sendiri. Sekeping uang memiliki arti orang yang dapat menjadi berkat dimanapun berada. Dalam konteks ini kita bisa melihat gereja sebenarnya memiliki orang-orang yang penuh dengan talenta, tapi tidak mendapat kesempatan untuk melayani. Nah, dalam hal ini gembala bertanggung jawab memberikan perhatian. Bisa juga orang-orang yang diberi talenta, tapi katanya belum mau melayani. Dalam hal ini ya seorang gembala tidak boleh bosan-bosan sebenarnya. Dia harus terus mendorong, bertanya terus kepada orang-orang yang memang memiliki nilai yang lebih untuk bisa dilibatkan di dalam pelayanan. Sahabat LTVC, walaupun orang yang memiliki talenta tapi perlu restorasi, perlu pemulihan. Artinya apa? Bisa menjadi sadar dan bisa mengambil tanggung jawab untuk bisa melayani banyak orang. Nah, yang ketiga adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tentunya sahabat LTVC sudah sering mendengar perumpamaan ini dikhotbahkan dimanapun. Tetapi hari ini kita membahasnya mengenai restorasi atau pemulihan. Nah, mengenai perumpamaan tentang anak yang hilang, masalah ini bukan karena ketidaktahuan dan kelalaian. Tadi yang pertama adalah ketidaktahuan domba sehingga dia ikut arus, dia jatuh dan harus dicari untuk ditarik kembali. Yang kedua boleh dikatakan adalah kelalaian daripada sang gembala karena tidak memperhatikan mata uang atau dirham yang berharga, ataupun boleh dikatakan kalau bukan gembala adalah tuannya yang memiliki uang tersebut. Tidak memperhatikan. Tetapi dalam konteks perumpamaan tentang anak yang hilang adalah kehendak sendiri atau menetapkan hati sendiri untuk pergi dari rumah bapaknya. Sehingga boleh dikatakan begitu kerasnya hati anak tersebut, tidak ada satu perkataan pun yang dapat menghentikan langkah-langkah orang tersebut. Hanya belas kasihan Tuhan yang bisa membuat orang itu kembali kepada bapaknya. Orang bisa mundur dari Tuhan dengan hati yang keras. Tetapi ingat, Tuhan selalu memberikan kesempatan untuk diadakan restorasi, untuk diadakan pemulihan. Dalam hal ini, konteks ini, ada satu kejadian membuat anak ini sadar bahwasanya bapaknya lebih mengasihi dia daripada orang di luar sana. Sehingga anaknya bisa kembali kepada bapaknya. Sahabat LTVC, biasanya orang yang jatuh ke dalam lubang yang dalam, seperti anak yang tadi, dan tersiksa
dia baru bisa sadar. Dan ketika dia sulit untuk keluar dari lubang tersebut, dia sadar, dia ambil keputusan. Dia kembali ke tempat yang semula ataupun ke tempat bapaknya. Tentunya dari ketiga perumpamaan ini, selalu ada harapan besar bagi setiap orang untuk mengadakan restorasi ataupun pemulihan kepada siapapun, kepada Tuhan maupun kepada sesama. Tapi ingat, sadar dan berani ambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Inilah adalah hal yang paling penting buat kita semua. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, hari ini siapapun yang menonton program kami yang membutuhkan restorasi ataupun pemulihan, mari angkat tanganmu sambil menyaksikan program kami. Kami akan berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC yang menyaksikan program kami. Di mana sahabat-sahabat LTVC pernah kecewa, pernah putus asa, pernah jatuh dan sulit untuk bangkit. Seperti perumpamaan tadi. Tuhan selalu memberikan harapan yang besar. Tuhan selalu setia untuk menanti semua sahabat LTVC untuk kembali mengadakan pemulihan dengan Tuhan, mengadakan pemulihan dengan sesama, sehingga ada kebangunan rohani, ada kebangkitan rohani yang baru yang muncul di dalam setiap pribadi yang menyaksikan program kami, Tuhan. Yang terikat oleh kuasa kegelapan, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat kepada keadaan yang berpusat pada diri sendiri, dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami bisa berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC dan kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Sahabat LTVC, yang menjadi kesimpulan dari sharing kita hari ini adalah di Perjanjian Lama restorasi ataupun pemulihan itu dilakukan adalah tempat ibadah. Di Perjanjian Baru restorasi ataupun pemulihan itu lebih jelas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pribadi. Restorasi pemulihan diperlukan karena ketidaktahuan, kelalaian, dan kehendak sendiri karena keras kepala. Restorasi ataupun pemulihan bisa diperoleh apabila sadar dan berani melangkah maju. Sahabat LTVC, harapan kami, sahabat LTVC menerima restorasi atau pemulihan sehingga menjadi manusia yang baru dan melangkah lebih kuat dan berani untuk melayani Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur sahabat LTVC telah mendengar sharing kebenaran firman Tuhan yang bertemakan mengenai restorasi atau pemulihan, di mana Tuhan memberikan kesempatan yang terbuka kepada siapapun yang mau mengadakan restorasi ataupun pemulihan. Baik sahabat LTVC, saat ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Tentunya sahabat LTVC telah menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Sebelum kita mengadakan perjamuan kudus bersama-sama, alangkah baiknya dengan tema kita pada hari ini mengenai restorasi atau pemulihan, kita ambil waktu sejenak, kita hening untuk bisa mengadakan restorasi dengan Tuhan maupun sesama apabila ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam hati. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat aktivis yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat aktivis, kini saatnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu mengenai restorasi atau pemulihan. Di zaman perjanjian lama yang dipulihkan adalah tempat ibadah, gedung ibadah. Tapi di perjanjian baru, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan untuk merestorasi hati kami semua. Untuk mengubah hati kami semua yang selalu tertuju kepada Tuhan Yesus. Tuhan mau hati kita senantiasa menjadi hati yang baik, hati yang benar, hati yang suci. Tuhan, terima kasih, kami berdoa untuk semua sahabat LTVC mendapat pemulihan, mendapat restorasi. Sehingga ada berkat-berkat baru yang dicurahkan kepada semua sahabat LTVC di dalam kehidupannya. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia. Kiranya negara kami menjadi negara yang makmur, yang kuat, dan disegani oleh negara-negara di dunia ini. Kau memberkati presiden, wakil presiden, kau memberkati menteri, kau memberkati jajaran di legislatif Tuhan. Kau memberkati juga kejaksaan, kehakiman, kau memberkati kepolisian, negara Republik Indonesia, kau memberkati TNI, kau memberkati semua kepala-kepala daerah Tuhan. Sampai tingkat paling bawah di tingkat kelurahan sampai RT RW kau memberkati Tuhan. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat LTVC yang mengalami pergumulan di dalam sakit penyakit. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitnya telah disembuhkan. Dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, semua penyakit disembuhkan. Sahabat LTVC, kini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita bersama-sama. Tentunya arahkan hati sahabat LTVC kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.